Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yahya Anak Rainin dalam perjalanan dari Limbungan menuju Okura. Dan kita awali dari simpang Jalan Pramuka dan Limbungan. Ini sekedar POV ya, bukan membahas segala sesuatu, tidak. Jadi bisa jadi nanti konten ini lebih banyak diamnya daripada bicaranya. Ini kita di simpang Jalan Pramuka dan Limbungan. Kita belok kiri. Saat ini saya tidak memakai mikrofon wireless ataupun mikrofon clip-on yang pakai kabel. Ini murni sumber suara berasal dari Omni, mikrofon bawaan HP. Ingin coba-coba kira-kira tangkapan suaranya sampai mana kualitasnya gitu kan. Kalau masalah besaran suara di posisi HP tepat di depan muka sendiri nih, terus ya tangkapan suara masih aman karena jarak kan tidak begitu jauh. Kita masih menikmati jalan apa adanya. Ini di head unit volumenya di setting di angka, kita setting di angka 5 ya. Kayaknya masuk nih sayup. Jadi perlu kita coba. Susah ya berselisihnya. Kalau sudah selisih jalan di sini ya lumayan lah gitu kan. Lalu kita numpang lewat di Jalan Pembina 4. Kita belok kiri. Jalannya kan baru diperbaiki sekitar 3 bulanan yang lalu. Ukuran jalan, lajur kiri dan kanannya pas-pas ukuran mobil kecil. Jadi kalau ada mobil engkel atau kol diesel yang lewat, ya salah satu harus mengalah kalau berselisih jalan, turun ke jalan kerikil gitu kan. Dan di lokasi yang banyak perumahan seperti ini, kecepatan saya hanya di 30 km per jam. Supaya nanti kalau ada tiba-tiba nyelonong keluar dari gang, atau kadang nih, ini kan ada anak main di pinggir jalan nih gitu kan. Kalau tiba-tiba dia berlarian ke jalan gitu, nanti sempat ngerem apa enggak kalau kecepatan di atas 40. Makanya kalau di jalan kondisi yang seperti ini, diharapkan kita semua cukup di 30 saja. Kalau jalan sudah mulai seperti ini, walaupun kecil, tidak lebar macam gini, walaupun tenang,
aman-aman aja. Dan kondisi jalan yang sebesar ini kan tak mungkin lah dijadikan orang sebagai ajang balap motor gitu, tak mungkin lah. Apalagi di sini banyak perumahan kan, pasti banyak lah yang menegur. Kita belok kanan, masuk ke Jalan Padat Karya atau Jalan Lintas TVRI. Untuk perangkat, saya menggunakan Samsung S24 FE Edition. Untuk kemampuan tangkapan kameranya, walaupun auto, itu jauh lebih dari apa yang saya bayangkan, apa yang saya harapkan. Dan memang tujuan alat ini dibeli adalah untuk pembuatan video. Makanya saya jarang foto-foto selfie-selfian gitu, jarang. Meskipun dengan fitur AI-nya, kita foto dengan kondisi bagaimanapun, yang dekil, kumal, baju koyak-koyak gitu kan, dengan fitur AI bawaan Samsung S24 FE ini, itu bisa kita ubah jadi kinclong, glowing gitu, bisa. Cuma ya saya memang menggunakan S24 ini untuk foto-foto itu hanya sekedar saja, bukan untuk selfie, hanya untuk keperluan dokumentasi. Dan tugas beratnya yang selalu diemban oleh perangkat ini adalah pembuatan video. Makanya banyak saya ulik-ulik dari video biasa, video yang serba auto, lalu mulai merambah ngulik-ngulik ke video pro. Mencoba mencari dan mana yang terlihat cocok. Editing, color grading itu kalau nyamannya di Final Cut Pro. Saya pakai MacBook M1, sudah lama tapi masih handal itu bekerja di Final Cut Pro luar biasa, ringkas. Cuma ketika memasukkan footage, dia melakukan render sendiri footage yang ukuran misalnya 10 giga footage-nya, itu dia render terus, itu bisa mencapai 300 giga. Sementara memori internal, bukan memori internal ya, SSD internal bawaan MacBook M1 yang saya punya itu sebesar 512. Artinya kan habis semuanya. Dari sini kita belok kanan menuju Okura. Belok kanan ini kita masuk ke Jalan Raja Panjang Okura. Seperti biasa, meskipun kosong, kita biarkan dulu mana yang lurus ini lewat, baru nanti kita masuk. Oke. Kalau dipikir-pikir menurut persangkaan, nah ini dalam adegan tadi ada 2 mobil lewat. Secara naluri biasanya kita langsung potong aja, merasa itu bisa, memang bisa, cuma mereka pasti ngerem. Dan itu waduh, ngapa masuk gitu kan. Maka dalam kondisi seperti itu, kalau ada mobil yang masih melaju melintas di jalan utama, biarkan saja dulu, karena kita yang dari jalan kecil mau masuk ke jalan utama itu harus berhenti dulu. Itu hasil konvensi Cinema.
ketika misalnya ada yang mendaki sementara kita dalam posisi menurun nih, itu yang mendaki lebih diutamakan. Nah, banyak yang tidak tahu kan. Jadi kadang-kadang yang mendaki ini dia mengambil jalan aku ya. Nah, itu tadi dia lagi mendaki, apalagi yang truk bermuatan gitu kan. Ada yang ragu mau belok. Kita dan mobil Innova yang apa tadi itu memberikan jalan, itu orang baik itu, mempersilahkan ibu yang pakai motor itu tadi berbelok duluan. Terima kasih orang baik, hanya itu yang bisa diucapkan. Nah, dalam posisi mendaki begini, itu yang pendaki harus lebih diprioritaskan, dan yang turun dalam posisi turun misalnya misal begini, itu harus berhenti dulu, memprioritaskan yang mendaki. Apa ya mendaki itu bagi kita yang tidak ada muatan atau muatan ringan ya gampang. Bagi yang bermuatan berat, nah itu banyak kejadian di situ, truk yang tak mampu mendaki lalu udah langsung mundur, lalu biasanya supir menabrakkannya ke apa namanya, bukan plat tebing, itu ada bukit ya, bukit itu biar tidak mengenai pengendara yang lain. Dan ada juga yang mengalihkannya ke jurang, biarlah dia masuk ke jurang daripada menimbulkan korban nyawa. Dan itu rata-rata gara-gara yang turun tidak memberikan jalan kepada yang mendaki, sehingga dia terpaksa melapor gigi dan berhenti. Nah, di situ susah. Sudah gitu kan. Atau kita yang sama-sama mendaki tapi karena kita bobot ringan langsung memotong saja. Nah, itu juga jadi masalah bagi pengemudi yang bermuatan berat. Maka hal yang terbaik adalah suatu saat nanti mungkin ada dapat kita contohkan, beri dulu kesempatan dia mendaki, jangan dipotong-potong, jangan diganggu-ganggu, supaya fokus supir tidak terganggu. Kosong, yang mau motong silakan. Kecepatan kita cuma di 60 ya. Kalau jalan yang seperti ini itu termasuk jalan santai lah kan. Jalan yang biasa-biasa saja. Jadi kalau ada yang ingin memotong saya, ya saya persilahkan saja, tidak ada dihambat-hambat. Sambil malah saya bantu, ada kendaraan di depan gitu kan. Kalau ada kendaraan saya akan kasih sen kanan biasanya, itu tanda kalau ada kendaraan. Atau ketika saya tidak pasti di depan ada kendaraan atau tidak, itu saya tidak menghidupkan lampu sen apa-apa.
Ini kecepatan segini nanti di jalan lintas Jawa menuju di jalan lintas, baik itu lintas Sumatera sampai ke Jawa nanti, ya kecepatannya segini-segini saja. Paling nanti ada yang jalannya sudah nampak mulus, lalu kondisi sepi, bukan daerah padat penduduk, ya mungkin itu agak lebih kencang lagi. Artinya kencangnya di tempat yang tepat dan lambatnya juga di tempat yang tepat. Yang jelas masih dalam kerangka mengemudi biasa, bukan santai. Video ini dibiarkan apa adanya. Nanti seandainya mau melangkau-langkau video ini secara manual kan bisa dilakukan, baik Anda menonton di TV ataupun menontonnya di seluler, di komputer, kan bisa digeser-geser tuh timelinenya. Ini video tidak akan saya banyak edit-edit, termasuk kesalahan-kesalahan kata pun tidak akan saya edit-edit, saya biarkan saja. Dan kalau ada suara musik dari head unit masuk pun saya biarkan saja, sebagai ini suara tertangkap atau tidak, gitu kan. Untuk konsumsi bahan bakar kita pakai Suzuki All New R3 tahun 2018. Untuk harian tertera di 17 km per liter average-nya. Nanti kalau sempat kita tunjukkan secara khusus berapa average yang tertera di MID. Rata-rata segitulah. Tidak percaya, nantilah ya di konten yang lain. Ini kalau di Opura disebut daerah Simpang nih. Simpang. Di sini ada Masjid Bahrul Ulum. Nah, di sini nih simpangnya. Nah, tuh ada mobil di sebelah kiri kita kan. Nah, tuh, di sini nih simpangnya. Itu ada Masjid Bahrul Ulum, lalu tidak jauh dari sini, dari simpang ini ada Musola Al Azman. Tempat parkir yang paling elok untuk rumah ibadah di Opura ini masih dipegang oleh musola di sini, Musola Al Azman ini. Nanti finish akhir kita di masjidnya. Ini masih ada beberapa lubang-lubang kecil, tapi jangan khawatir, sebentar lagi akan ditambal itu. Aspalnya jarang masuk nih.
terasa tambal-tambalan jalannya. Tambalan itu kan biasa itu memang dibuat lebih tinggi. Ketemu di tikungan Tajam, tidak jauh dari tikungan ini. Di sebelah kanannya ada taman bunga. Ini dia gerbangnya, cuma tak sempat kita rekam-rekam ya, biar saja dan mengalir. Fix posisi kameranya. Seperti yang saya bilang tadi, video ini mungkin lebih banyak diamnya. Ini POV segalanya. Ini kecepatan di 40, karena di sini kalau di kampung ini usahakan jangan lebih daripada 40 lah ya. Marah orang. Dan yang mohon betul jangan sampai dipancing-pancing. Masyarakat kampung nih gitu kan. Jangan sampai dipancing-pancing. Kita sampai di masjid. Demikian untuk pertemuan kita. Apa ya? Apa ya penutupnya? Demikian persembahan vlog kita di kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kata-kata yang salah. Wassalamualaikum